Sahabat-sahabat muda dan umat beriman yang terkasih, selamat Paskah. Saya, Romo Koko, akan menyampaikan Paskah dari Serikat Yesus Provinsi Indonesia. Paskah tahun ini sungguh istimewa, karena kita semua berada dalam tahun orang muda. Tahun 2023 menjadi tahun orang muda. Ada dua event besar dalam gereja Katolik, universal ataupun yang lokal, yang akan menyatukan orang-orang muda. Di tahun ini ada World Youth Day yang dilaksanakan di Portugal, juga Indonesian Youth Day yang akan digelar di Palembang. Oleh karena itu, pesan Paskah dari Serikat Yesus Provinsi Indonesia tahun ini juga ingin merefleksikan tentang orang muda. Mengenai orang muda, Pater Jenderal Serikat Yesus Pater Arturo Sosa pernah menyampaikan, orang muda hendaknya terus membuka diri terhadap masa depan yang penuh harapan untuk menciptakan kehidupan yang bermartabat, berdamai, dan selaras dengan lingkungan. Dari sudut orang muda, setiap manusia terbantu untuk memahami perubahan penting di zaman ini yang berisikan kebaruan-kebaruan yang penuh harapan. Saat ini, orang muda menjadi tokoh protagonis utama transformasi antropologis melalui budaya digital zaman ini yang membawa manusia menuju sejarah zaman baru. Kita berada dalam zaman perubahan yang memunculkan kemanusiaan baru dan cara baru penataan kehidupan manusia dalam dimensi personal maupun sosial. Melalui pengalaman perjumpaan dengan Yesus, orang muda menjadi pembawa bentuk baru kehidupan manusia yang dapat menemukan cahaya untuk menggapai keadilan, rekonsiliasi, dan perdamaian. Sahabat-sahabat muda dan rekan-rekan yang terkasih, peran sentral orang muda di dalam gereja dan kehidupan ini sungguh sangat krusial. Sehingga Paus Fransiskus sendiri menyebut orang muda sebagai masa kini gereja. Orang muda bukan hanya masa depan gereja, tetapi juga masa kini gereja. Orang muda bukan lagi anak-anak. Mereka sedang dalam masa hidup di mana mereka mulai memikul tanggung jawab yang berbeda. Dengan berpartisipasi bersama dengan orang dewasa yang lain dalam pengembangan keluarga, masyarakat, dan juga gereja. Dalam kacamata gereja, orang muda adalah masa kini Allah. Kesadaran ini tentu tidak menutup mata terhadap realita orang muda saat ini yang banyak mengalami krisis, luka, dan juga pencarian akan hidupnya. Banyak orang muda yang mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk yang tak terhitung. Ada penculikan, pemerasan, kejahatan terorganisir, perdagangan manusia, perbudakan, eksploitasi seksual, dan banyak hal yang lain yang merupakan keprihatinan kita bersama. Orang-orang muda lain, karena iman mereka berjuang menemukan tempat dalam masyarakat dan mengalami berbagai bentuk persekusi. Bahkan ada yang sampai merentangkan nyawa. Ada banyak orang muda yang melalui paksaan atau kekurangan alternatif hidup dengan melakukan kejahatan dan kekerasan. Ada tentara anak-anak di beberapa berbagai belahan dunia. Ada kriminalitas, ada perdagangan narkoba, dan ada banyak kekerasan yang lainnya. Kekerasan seperti ini menghancurkan hidup banyak orang muda. Penyalahgunaan dan ketergantungan seperti halnya kekerasan dan penyimpangan merupakan salah satu alasan yang mengakibatkan orang-orang muda masuk penjara dengan kejadian-kejadian khusus dalam beberapa kelompok etnis dan sosial. Kita tak bisa menutup mata terhadap realita seperti ini. Realita orang muda itu membawa kesadaran kita untuk merenungkan apa yang dibutuhkan oleh orang muda dan kita semua saat ini. Saya menyebut yang kita butuhkan adalah cinta kasih persaudaraan dalam jejaring. Semangat solidaritas untuk memperhatikan satu sama lain. Sesama orang-orang muda yang berada dalam kerentanan akan menjadi kekuatan bersama.
kreativitas orang muda dalam menciptakan suatu dunia baru digital, membawa pada gerak bersama menukis keindahan kehidupan. Keberanian orang muda akan membawa pada pertobatan dan perubahan dalam realita kehidupan. Kebijaksanaan mereka yang sudah berumur akan menuntun orang muda pada kehidupan yang lebih bahagia. Ada satu hal yang tak boleh dilupakan dalam seluruh realita orang muda ini, yang sungguh sangat paralel dengan kehidupan kita saat ini, yaitu mengenai dunia digital. Orang muda membawa perubahan di dunia digital, sekaligus dunia digital mempengaruhi perubahan orang-orang muda. Gerakan di dalam jejaring dunia digital akan membawa perubahan juga dalam realita nyata. Serikat Yesus dalam jejaring global sungguh mendorong kreativitas orang muda untuk mewarnai dunia. Dan juga gereja yang kita sayangi ini melalui jejaring yang ada akan menjadi gereja sebagai rumah kita bersama. Gereja adalah sebuah rumah besar yang terdiri dari beragam usia anggotanya. Di masa Paskah ini, saya ingin mengajak kita semua menata diri dalam gereja sebagai rumah kita. Mereka yang sudah sepuh menjalani kehidupan dalam jiwa muda dan terus muda. Mereka yang muda menjalani kehidupan dalam kedewasaan. Sehingga bagi mereka yang berada dalam situasi yang tak muda lagi, mampu menunjukkan kebijaksanaan untuk orang muda. Dan bagi mereka yang muda, mampu mewujud menyatakan kedewasaan mereka. Bagaimana secara nyata kita bisa melakukannya? Latihan melakukan discernment adalah undangan dari spiritualitas Indonesia. Discernment adalah semangat dasar dari gerakan untuk menjawab kegelisahan kita dalam menemani sahabat-sahabat muda, menemukan konsolasi, menemukan persahabatan, menemukan kebahagiaan, dan memperdalam kebermaknaan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, umat beriman, dan juga sahabat-sahabat muda, ajakan bagi orang-orang muda untuk menjaga iman kita dalam 4 tagline. 1. Yang muda yang terlibat dan berani dalam isu demokrasi. Yang muda yang terlibat dalam penataan ekologi. Yang muda yang terlibat dalam solidaritas bagi yang tertimpa tragedi. Dan yang terakhir, saya mengajak semuanya dan juga orang-orang muda yang terlibat dalam kemendalaman olah rohani. Pertemuan-pertemuan akbar bagi orang-orang muda untuk mengolah discernment bersama, menghidupkan kembali semangat bahwa gereja dan juga serikat Yesus berjalan bersama dengan orang muda dalam seluruh pergulatan dan kesulitan hidupnya akan terjadi di tahun ini. World Youth Day di Portugal Agustus 2023 mengambil tema Maria bangkit dan segera bergegas. Dalam World Youth Day 2023 ini, gereja ingin mengajak orang-orang muda untuk bangkit dan bergegas. Bangkit dalam seluruh keterpurukan hidup dan bergegas untuk mewartakan kabar gembira seperti halnya Maria. Kegembiraan yang berasal dari pertemuan pribadi dengan Tuhan yang kemudian dibagikan kepada setiap orang yang kita temui. Tema ini juga yang kemudian diadaptasi oleh Indonesian Youth Day yang dilaksanakan di Palembang sebelum event besar WYD 2023 terjadi. Orang-orang muda Indonesia diajak untuk mempersiapkan diri dengan pertemuan pribadi dengan Yesus yang menumbuhkan kemendalaman rohani dalam kegembiraan. Semoga event-event ini menggerakkan kita, orang-orang muda, untuk mau juga bangkit serta menyongsong Yesus yang senantiasa menemani dan hadir di tengah-tengah kita. Hal ini juga menjadi undangan bagi orang-orang muda untuk membangun hidup yang penuh pengharapan di dalam Kristus. Sahabat-sahabat muda dan seluruh umat beriman, akhirnya saya ingin menutup pesan Paskah ini dengan kutipan dari Paus Fransiskus
pesan bagi orang-orang muda, tetapi sekaligus relevan bagi kita semua. Paus Fransiskus berpesan, teruslah berlari karena terpikat pada wajah yang sangat kita kasih, yang kita sembah dalam Ekaristi Kudus dan kita kenali dalam tubuh saudara kita yang menderita. Semoga Roh Kudus menolong kalian ke depan dalam pertandingan hidup ini. Gereja membutuhkan daya dorong kalian, intuisi kalian, iman kalian. Kami membutuhkannya. Dan ketika kalian sampai di tempat di mana kami belum sampai, hendaklah kalian sabar menantikan. Sahabat-sahabat muda Indonesia dan juga seluruh umat beriman, bangkitlah. Marilah bersama-sama bergegas menuju Tuhan yang kini telah bangkit. Ad Maiorem, Dei Gloria.